Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas uji kompetensi bab 4 pada modul halaman 45. Jadi silahkan dibuka modulnya dan segera siapkan. Oke, langsung saja kita lihat bagian A. Nomor 1, gradien garis 2Y sama dengan 3x dikurangi 6. Oke, sebelumnya kita ingat dulu, bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah y sama dengan mx ditambah c. Maka gradien dari garis yang berbentuk seperti itu adalah ini, koefisien dari variabel x-nya. Tetapi ingat, di situ koefisien y-nya adalah 1. Sedangkan pada soal koefisien y-nya adalah 2. Maka agar koefisien y-nya menjadi 1, kita bagi dengan 2. Sehingga 2/2y sama dengan 3/2x dikurangi 6/2. Oke, yang bisa kita sederhanakan, disederhanakan dulu. 2 dengan 2 diperoleh 1, kemudian 6 dibagi 2 adalah 3. Maka diperoleh persamaan y sama dengan 3/2x dikurangi 3. Bentuknya sudah sama ya. Y sama dengan mx dikurangi 3. Sehingga gradiennya berapa? Koefisien dari variabel x, yaitu 3/2 atau yang option D. Oke, nomor 2, persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan melalui titik 3,-5. Menentukan persamaan garis melalui dua titik, maka menggunakan rumus y dikurangi y1 per y2 dikurangi y1 sama dengan x dikurangi x1 per x2 dikurangi x1. Oke, kita ketahui dulu, yang ini adalah x1, ini y1, kemudian 3-nya sebagai x2 dan negatif 5 sebagai y2. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Y dikurangi Y1 adalah 0, kemudian Y2 dikurangi Y1 min 5 dikurangi 0 sama dengan X dikurangi X1 0 dan X2 nya adalah 3 dikurangi X1 nya 0. Maka Y per negatif 5 sama dengan X per 3. Setelah sampai sini, kita kali silang. Maka diperoleh 3 dikali Y, yaitu 3Y, sama dengan negatif 5 dikali X adalah negatif 5X. Perhatikan pada option di soal nomor 2, itu koefisien Y-nya adalah 1. Maka kita buat koefisien Y-nya 1. Semuanya kita bagi dengan 3 agar koefisien y-nya 1, sehingga 3/3y sama dengan negatif 5/3x. Oke, kita sederhanakan sehingga menjadi y sama dengan negatif 5/3x. Jadi persamaan garisnya adalah y sama dengan negatif 5/3x atau yang option A. Nomor 3, persamaan garis yang melalui 2,-1 dan bergradien 3, m-nya adalah 3. Maka menggunakan rumus y dikurangi y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1. 2 adalah sebagai x1 dan negatif 1-nya sebagai y1. X dan y-nya tetap, sehingga y dikurangi
Y1-nya negatif 1 sama dengan M-nya 3 dikali X dikurangi X1-nya 2. Y dikurangi negatif 1 jadi positif ya, sehingga Y ditambah 1 sama dengan, ini kita kalikan 1 3X dikurangi 6. Oke, konstanta di ruas kiri kita bawa ke ruas kanan, satunya kita bawa ke ruas kanan, sehingga diperoleh Y sama dengan 3X dikurangi 6 dikurangi 1, maka Y sama dengan 3X dikurangi 7. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3X dikurangi 7, atau yang option B. Nomor 4, gradien garis dengan persamaan 2X dikurangi 5Y dikurangi 10 sama dengan 0 adalah berapa? Menentukan gradien dengan bentuk persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 menggunakan rumus M sama dengan negatif A per B. Oke ya, ingat A adalah koefisien dari variabel X dan B adalah koefisien dari variabel Y. Oke, maka gradien persamaan garis tersebut adalah negatif A per B. Maka M-nya sama dengan negatif, A-nya 2, B-nya negatif 5. Maka gradiennya adalah 2 per 5, atau yang option C. Nomor 5, gradien dari persamaan garis 3X ditambah 4Y dikurangi 2 sama dengan 0 adalah sama ya. Gradien garis dengan bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, rumusnya adalah negatif A per B. Maka untuk mencari gradien garis tersebut kita menggunakan rumus itu, yaitu negatif A per B. Oke, A-nya berapa? Ini ya, 3 ini sebagai A, yaitu koefisien dari X, dan 4-nya sebagai B, koefisien dari Y. Maka gradiennya adalah negatif 3 per 4. Opsinya yang B. Mudah ya. Nomor 6, gradien garis dari persamaan 4Y sama dengan 6 dikurangi 5X adalah, kita lihat bentuknya. Misal kita bawa ke Y sama dengan MX ditambah C, maka nanti gradiennya adalah ini ya, koefisien dari variabel X. Tetapi ingat, di sini koefisien Y-nya adalah 1, sedangkan pada soal koefisien Y-nya 4. Maka harus kita buat koefisien Y-nya itu 1 terlebih dahulu, yaitu dengan dibagi 4. Sehingga 4 per 4Y sama dengan 6 per 4 dikurangi 5 per 4X. Kita sederhanakan, 4 dengan 4, kemudian 6 dengan 4 kita bagi 2, diperoleh penyebutnya 2 dan pembilangnya 3. Maka Y sama dengan 3 per 2 dikurangi 5 per 4X. Oke, kita ubah dulu bentuknya, X-nya berada di depan, sehingga Y sama dengan negatif 5 per 4X ditambah 3 per 2. Oke ya, bentuknya sudah sama dan bentuk umum, maka gradien dari garis tersebut adalah koefisien dari variabel X, yaitu negatif 5 per 4. Opsinya yang A.
Kita lanjutkan. Nomor 7, gradien garis yang melalui titik 2,5 dan melalui titik negatif 3,8 adalah gradien melalui dua titik menggunakan rumus Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kita lihat 2-nya sebagai X1, 5-nya sebagai Y1, kemudian negatif 3 sebagai X2 dan 8 sebagai Y2. Kita tinggal masukkan ke rumusnya. Y2 dikurangi Y1, 8 dikurangi 5 per X2 dikurangi X1, negatif 3 dikurangi 2. Maka 8 dikurangi 5 adalah 3 per negatif 5. Maka gradien dari garis yang melalui dua titik tersebut adalah negatif 3 per 5, atau optionnya yang B. Nomor 8, jika titik A yaitu negatif 4, A terletak pada garis yang persamaannya 3x ditambah 2y dikurangi 4 sama dengan 0. Karena titik A melalui suatu garis, maka titik tersebut kita substitusikan ke persamaannya itu. Negatif 4-nya sebagai x dan A-nya sebagai y. Maka 3x ditambah 2y dikurangi 4 sama dengan 0. X-nya kita ganti dengan negatif 4. Kemudian 2y, y-nya kita ganti dengan A, dikurangi 4 sama dengan 0. 3 dikali negatif 4, negatif 12, ditambah 2A dikurangi 4 sama dengan 0. 2A negatif 12 dikurangi 4, negatif 16 sama dengan 0. Konstantanya kita bawa ke ruas kanan sehingga 2A sama dengan 16. Maka A-nya adalah 16 dibagi 2, yaitu A-nya 8. Optionnya yang B. Nomor 9 masih sama seperti nomor 8. Jika titik R yaitu R, negatif 2 terletak pada garis yang persamaannya 2x ditambah 3y dikurangi 4 sama dengan 0, maka nilai R-nya berapa? R-nya sebagai x dan negatif 2 sebagai y. Kita substitusikan ke persamaannya. 2x ditambah 3y dikurangi 4 sama dengan 0. 2x, x-nya kita ganti dengan R, ditambah 3 dikali y, y-nya negatif 2 dikurangi 4 sama dengan 0. 2 dikali R adalah 2R, ditambah 3 dikali negatif 2, yaitu negatif 6 dikurangi 4 sama dengan 0. 2R negatif 6 dikurangi 4, negatif 10 sama dengan 0. Konstantanya kita bawa ke kanan, maka 2R sama dengan 10. R-nya 10 dibagi 2, sehingga diperoleh nilai R adalah 5, atau yang C. Selanjutnya nomor 10, persamaan garis yang melalui titik 2,8 dan sejajar dengan garis 2y sama dengan 4x dikurangi 2 adalah, kita diminta menentukan persamaan garisnya melalui titik dan sejajar dengan garis lain. Kita menggunakan rumus apa?
Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1 untuk menentukan persamaan suatu garis. Oke ya, di sini titiknya sudah diketahui, ini sebagai X1 dan 8 sebagai Y1. Maka yang belum diketahui adalah gradiennya atau M-nya. Maka kita cari dulu gradiennya. Gradien dari garis tersebut atau M1-nya yaitu berapa? Oke ya, ini bentuknya Y sama dengan MX ditambah C, maka gradiennya koefisien dari X, tetapi koefisien Y-nya harus 1, sedangkan koefisien Y pada soal adalah 2, maka kita bagi dulu dengan 2, sehingga diperoleh 2Y per 2 sama dengan 4 per 2X dikurangi 2 per 2. 2 dengan 2 disederhanakan, kemudian 4 dengan 2 dibagi 2 diperoleh 2 dengan 2 1, sehingga persamaannya Y sama dengan 2X dikurangi 1, maka gradiennya adalah 2. Oke, M1 nya 2. Karena garis tersebut sejajar, maka M2 sama dengan M1, yaitu 2. Oke, kemudian kita tentukan persamaan garisnya. Y dikurangi Y1 nya adalah 8 sama dengan M. M nya adalah 2. X dikurangi X1, X1 nya 2, maka Y dikurangi 8 sama dengan dikalikan 1 ya, sehingga 2X dikurangi 4. Oke, kita bawa konstantanya ke ruas kanan, maka Y sama dengan 2X dikurangi 4 ditambah 8 diperoleh Y sama dengan 2X ditambah 4. Oke ya, di option tidak ada, maka 2X nya kita bawa ke ruas kiri, sehingga Y dikurangi 2X sama dengan 4. Ada ya jawabannya, yaitu yang D. Nomor 11, persamaan garis yang melalui 8, -6 dan tegak lurus dengan garis 3Y dikurangi 4X sama dengan 8 adalah, ya kita masih menggunakan rumus yang sama, Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Oke, untuk Y1 X1 nya sudah diketahui dari titik yang dilaluinya, yaitu 8 sebagai X1 dan negatif 6 sebagai Y1. Maka kita harus cari gradien dulu. Yang pertama kita cari gradien garis yang diketahui atau M1 nya. M1 nya garis tersebut berbentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka rumus gradiennya adalah negatif A per B. A nya koefisien dari X, jangan terbalik ya, maka M1 nya adalah negatif, A nya negatif 4 per B nya koefisien dari Y adalah 3, maka M1 nya negatif dikali negatif 4 adalah positif ya, sehingga gradiennya positif 4/3. Karena yang ditanyakan itu garis yang tegak lurus, maka M2 nya bagaimana? Mencari M2 dari dua garis yang tegak lurus, yaitu negatif 1/M1, maka M2 sama dengan negatif 1/4/3. Oke, M2 nya pembagian pecahan, maka
kita kali balik sehingga diperoleh negatif 1 dikali 3/4. Pembagiannya menjadi perkalian dan 4/3-nya dibalik, gitu ya. Sehingga diperoleh M2 adalah negatif 3/4. Maka nanti yang kita gunakan gradiennya adalah yang gradien M2 ini, yang tegak lurus dengan garis tersebut. Oke, sekarang kita cari persamaannya. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1, Y1 nya negatif 6 sama dengan M nya negatif 3/4 dikali X dikurangi X1 nya 8. Y dikurangi negatif maka menjadi positif. Y ditambah 6 sama dengan, kita kalikan satu-satu, negatif 3/4 dikali X, negatif 3/4 X, kemudian negatif 3/4 dikali negatif 8, positif ya, ditambah 3/4 dikali 8. Oke, 4 dengan 8 bisa kita sederhanakan, dibagi 4 maka diperoleh 2, sehingga Y ditambah 6 sama dengan negatif 3/4 X ditambah 3 dikali 2 adalah 6. Oke, konstantanya kita bawa ke ruas kanan sehingga yang di ruas kiri hanya variabelnya, yaitu Y sama dengan negatif 3/4 X ditambah 6, positif 6 di ruas kiri maka di ruas kanan menjadi negatif 6, sehingga Y sama dengan negatif 3/4 X, 6 dikurangi 6, 0 ya, tidak usah kita tulis, sehingga persamaannya adalah Y sama dengan negatif 3/4 X, atau optionnya yang A. Nomor 12, gradien garis L pada gambar di bawah adalah, di situ terdapat gambar garis lurus ya pada bidang koordinat. Oke, untuk mencari gradien garis L kita harus menentukan titik yang dilalui. Yang pertama, garis L melalui titik pusat yaitu 0,0 dan melalui titik 8,4 X, Y ya. Maka gradien garis yang melalui dua titik adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Oke, 0-nya sebagai X1, 0 yang ini sebagai Y1, 8 sebagai X2, 4 sebagai Y2. Tinggal kita substitusikan ke rumusnya. M sama dengan Y2 nya 4 dikurangi Y1, 0 per X2, 8 dikurangi X1, 0. Maka gradiennya 4 dikurangi 0, 4 per 8 dikurangi 0 adalah 8. Kita sederhanakan ya, kita bagi dengan 4, maka 1/4. Jadi gradien garis L pada gambar tersebut adalah 1/4. Maaf ya, ini 1/2 karena dibagi 4. Oke, gradiennya adalah 1/2 atau opsinya yang C. Digambarkan garis M, kita diminta menentukan gradien garis M pada gambar tersebut. Maka kita tentukan dulu titik-titik yang dilalui garis M. Yang pertama, garis M melalui titik 0,3, titik yang di atas 0,3, dan melalui titik negatif 4,0. Rumusnya, rumus gradien garis yang melalui dua titik, M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per
X2 dikurangi X1. 0-nya sebagai X1, 3 sebagai Y1, negatif 4 sebagai X2, 0 sebagai Y2. Oke, kita substitusikan. M sama dengan Y2 dikurangi Y1. Y2-nya 0, Y1-nya 3. Oke, X2 dikurangi X1, negatif 4 dikurangi 0. Maka M-nya adalah 0 dikurangi negatif 3, negatif 3 per negatif 4 dikurangi 0, negatif 4. Sehingga diperoleh gradien garis L adalah, gradien garis M adalah 3/4. Positif ya, karena negatif 3 dibagi negatif 4. Nomor 14, perhatikan gambar berikut. Digambarkan garis M, kita diminta menentukan gradien garis M pada gambar tersebut. Maka kita tentukan dulu titik-titik yang dilalui garis M. Yang pertama, garis M melalui titik 0,3, titik yang di atas 0,3, dan melalui titik negatif 4,0. Rumusnya, rumus gradien garis yang melalui dua titik, M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. 0-nya sebagai X1, 3 sebagai Y1, negatif 4 sebagai X2, 0 sebagai Y2. Oke, kita substitusikan. M sama dengan Y2 dikurangi Y1. Y2-nya 0, Y1-nya 3. Oke, X2 dikurangi X1, negatif 4 dikurangi 0. Maka M-nya adalah 0 dikurangi negatif 3, negatif 3 per negatif 4 dikurangi 0, negatif 4. Sehingga diperoleh gradien garis L adalah, gradien garis M adalah 3/4. Positif ya, karena negatif 3 dibagi negatif 4 itu adalah positif. Opsinya yang C. Oke, kita lanjutkan. Nomor 15, garis Y sama dengan negatif 1/2x ditambah 3 akan tegak lurus dengan garis yang mana? Kalau tegak lurus, kita cari dulu gradiennya. Gradien garis tersebut adalah berapa? Koefisien dari variabel X, yaitu negatif 1/2. Kita misalkan gradien pertama. Karena kita diminta mencari garis yang tegak lurus, maka M2-nya, gradiennya yang saling tegak lurus, yaitu 1 per negatif ya, negatif 1 per M1. M2 sama dengan negatif 1 per M1-nya negatif 1/2. Oke, kita ke sini. M2 sama dengan negatif 1, karena ada pembagian pecahan, maka kita kali balik, yaitu negatif 1 dikali negatif 2/1. Maka M2-nya sama dengan negatif 1 dikali negatif 2/1. Negatif dikali negatif adalah positif. 1 dikali 2 adalah 2. 2/1 sama dengan 2 ya. Maka gradien garis yang tegak lurus dengan garis tersebut adalah 2. Maka kita cari dari option A, B, C, dan D yang memiliki gradien 2 itu yang mana? Oke ya, kita misal cari yang A. Y sama dengan 1/2x dikurangi 6. Gradiennya berapa? Koefisien X. Maka gradiennya 1/2. Bukan ya? Gradiennya bukan 2. Kemudian yang B.
Y sama dengan negatif 1/2X ditambah 6. Gradiennya negatif 1/2. Beda ya, maka bukan juga. Kita lihat yang option C. Y sama dengan 2X ditambah 12. Gradiennya berapa? Koefisien X yaitu 2. Oke ya, betul ya, gradiennya sama. Maka jawabannya adalah yang C. Garis Y sama dengan negatif 1/2X ditambah 3 akan tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X ditambah 12. Kita lanjutkan yang bagian B nomor 1. Gradien garis 3X ditambah 2Y dikurangi 12 sama dengan 0 adalah gradien garis. Oke, kita lihat dulu bentuknya. AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka gradiennya M sama dengan negatif A per B. Itu ya rumusnya. Sehingga kita menggunakan rumus yang sama, yaitu M sama dengan negatif A per B. A-nya, ingat ya, A-nya koefisien dari X, maka A-nya ini, A-nya 3 dan B-nya adalah 2. Oke, kita substitusikan. M sama dengan negatif A-nya 3, B-nya 2. Maka gradien garis tersebut adalah negatif 3/2. Nomor 2, gradien garis yang melalui titik negatif 1,4 dan melalui titik negatif 6,2 adalah rumus gradien garis yang melalui dua titik. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Oke, negatif 1-nya sebagai X1, 4-nya sebagai Y1, negatif 6 sebagai X2, dan 2 sebagai Y2. Tinggal kita substitusikan. M sama dengan Y2 dikurangi Y1, 2 dikurangi 4 per X2 dikurangi X1, dan 6 dikurangi negatif 1. Maka M-nya adalah 2 dikurangi 4 negatif 2 per negatif 6 dikurangi negatif 1 ditambah 1. M sama dengan negatif 2 per negatif 6 ditambah 1 negatif 5. Oke, karena negatif dibagi negatif, maka M-nya adalah positif 2/5. Jadi gradien garis yang melalui titik negatif 1,4 dan negatif 6,2 adalah 2/5. Nomor 3, gradien garis 1/3X ditambah 4Y dikurangi 6 sama dengan 0. Kita lihat bentuk umum persamaan garis lurusnya bisa berbentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka gradiennya menggunakan rumus negatif A per B. Itu ya. Kita tuliskan di sini M sama dengan negatif A per B. M sama dengan negatif A. A-nya 1/3 dan B-nya adalah 4. Ini B ya. Oke, kita substitusikan negatif A. A-nya 1/3 per B-nya adalah 4. Karena ada pecahan, maka kita kali balik, yaitu M sama dengan negatif 1/3, pembagiannya menjadi perkalian 4, kalau dibalik menjadi 1/4. Maka gradiennya adalah negatif 1 dikali 1 itu 1/4
3 dikali 4 adalah 12. Jadi gradien garis tersebut adalah negatif 1/12. Selanjutnya nomor 4, garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2x ditambah 3 adalah. Untuk menentukan garis yang sejajar, maka kita harus tahu dulu gradiennya. Karena hubungan dua garis yang sejajar itu gradiennya sama, yaitu M1 sama dengan M2. Kita cari dulu M1-nya atau gradien garis yang diketahui. Berapa ini? 2. Karena koefisien dari X, maka M1-nya 2. Kemudian M2-nya berapa? Gradien garis yang sejajar. Sama ya dengan M1, yaitu 2. Kemudian untuk menentukan garis, menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Di sini gradiennya kita sudah mendapatkan, yaitu 2. Yang belum kita ketahui adalah Y1 dan X1-nya atau titik yang dilalui. Karena di soal belum diketahui titik yang dilalui, maka kita boleh menentukan titik yang dilalui. Boleh berapapun titiknya, misalkan melalui titik pusat 0,0. Maka persamaannya Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Ini X1, ini Y1. Kita substitusikan Y dikurangi Y1. Y1-nya 0 sama dengan M-nya tadi 2 dikali X dikurangi X1. X1-nya 0. Y dikurangi 0 adalah Y sama dengan 2 dikali X dikurangi 0 adalah X. Maka Y sama dengan 2X. Jadi garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X ditambah 3 adalah Y sama dengan 2X. Nomor 5, dua buah garis R dan P saling tegak lurus. Garis R tegak lurus dengan garis P. Bila persamaan garis R adalah Y sama dengan 3X, maka gradien garis P adalah berapa? Untuk menentukan gradien garis P, kita harus tahu dulu gradien garis R-nya. Gradien garis R adalah 3 karena koefisien dari variabel X. Karena P itu tegak lurus dengan garis R, maka hubungannya apa? MR dikali MP sama dengan negatif 1. Maka untuk mencari MP atau gradien garis P, yaitu negatif 1 per MR. Maka MP-nya sama dengan negatif 1 per MR-nya 3. Maka gradien garis P-nya adalah negatif 1 per 3. Mudah ya? Nomor 6, persamaan garis yang melalui negatif 5,1 dan melalui titik negatif 2,7 adalah. Untuk menentukan persamaan garis yang melalui dua titik menggunakan rumus Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Negatif 5 sebagai X1, 1 sebagai Y1, kemudian negatif 2 sebagai X2 dan 7 sebagai Y2. Kemudian kita substitusikan ke rumusnya.
Y dikurangi Y1, Y1 nya 1, per Y2 dikurangi Y1, 7 dikurangi 1, sama dengan X dikurangi negatif 5, per X2 dikurangi X1, negatif 2 dikurangi negatif 5. Oke, Y dikurangi 1 per 7 dikurangi 1 adalah 6. X dikurangi negatif 5, maka X ditambah 5, per negatif 2 ditambah 5. Y dikurangi 1 per 6 sama dengan X ditambah 5 per negatif 2 ditambah 5 adalah 3. Kemudian kita kali silang. Oke, kita teruskan di sini. Sehingga 3 dikali Y dikurangi 1 sama dengan 6 dikali X ditambah 5. Oke ya, untuk mengalikannya satu-satu, 3 dikali Y adalah 3Y, 3 dikali negatif 1 adalah negatif 3, sama dengan 6X ditambah 30. Oke, kita bawa ke bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Oke ya, ruas kiri kita bawa ke ruas kanan, sehingga 6X 3Y di ruas kiri, maka di ruas kanan menjadi negatif 3Y ditambah 30, negatif 3 ke ruas kanan menjadi positif 3 sama dengan 0. 6X dikurangi 3Y ditambah 33 sama dengan 0. Oke, sampai sini boleh. Kalau mau disederhanakan juga boleh. Kita bagi semuanya dengan 3. Maka diperoleh 3X dikurangi Y ditambah 11 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi persamaan garis yang melalui dua titik tersebut adalah 3X dikurangi Y ditambah 11 sama dengan 0. Selanjutnya nomor 7, persamaan garis yang melalui titik negatif 3,1 dan bergradien 2 atau gradiennya adalah 2. Maka persamaannya berapa? Kalau diketahui titik dan gradien, maka untuk menentukan persamaan garisnya menggunakan Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Oke ya, negatif 3 sebagai X1, 1 sebagai Y1. Ini gradiennya. Oke, sudah ada semua, maka tinggal kita substitusikan. Y dikurangi Y1, Y1 nya 1 sama dengan M nya 2 dikali X dikurangi X1, X1 nya 3. Maka Y dikurangi 1 sama dengan 2 dikali X dikurangi negatif menjadi positif 3. Kalikan dulu ya. Sehingga Y dikurangi 1 sama dengan 2X ditambah 6. Oke, konstantanya kita bawa ke ruas kanan, sehingga diperoleh Y sama dengan 2X ditambah 6, negatif 1 di ruas kiri, di ruas kanan menjadi positif 1. Maka Y sama dengan 2X ditambah 7. Jadi persamaan garis yang melalui titik negatif 3,1 dan bergradien 2 adalah Y sama dengan 2X ditambah 7. Nah, untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 8, 9, dan 10, silahkan dicoba sendiri ya. Bisa untuk latihan dikerjakan untuk persiapan penilaian harian. Oke, sekian. Sampai di sini dulu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.